Dalam perspektif hukum Islam, bunga bank dianggap sebagai riba, yaitu tambahan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas usaha yang sah. Islam melarang riba karena dinilai menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak, terutama bagi peminjam yang ditekan dengan kewajiban membayar lebih dari pinjaman pokoknya. Prinsip utama ekonomi Islam adalah keadilan dan tolong-menolong, bukan eksploitasi atau keuntungan sepihak. Surah Al-Baqarah ayat 275, penghalalan jual beli dan pengharaman riba. Ayat ini adalah dalil Al-Quran yang paling tegas yang memisahkan secara hukum antara jual beli dan riba. Berikut saya akan bacakan Al-Quran surah 275 tentang dalil tentang riba pada bank. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتربته الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن أدى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Artinya, orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian, itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun telah sampai kepadanya peringatan Tuhan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti, sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Pada hadis tentang larangan riba, yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Muslim nomor 1598, yang saya akan bacakan hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar raba wa mukilahu wa katibahu wa sahidaihi wa qalahum sawa'un. Artinya, Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, penulisnya, dan kedua saksinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Adapun makna dalam hadis ini menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam praktik riba sama-sama berdosa. Tidak hanya yang mengambil keuntungan tetapi juga yang membantu berlangsungnya transaksi riba. Menurut Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 terdapat 3 pendapat tentang hukum bunga bank. Yang pertama, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak sehingga hukumnya adalah haram. Yang kedua, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba
sehingga hukumnya adalah boleh. Ketiga, pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya syahbat. Meski begitu, Munas memandang perlu untuk mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam. Sebagai alternatif, Islam menganjurkan sistem perbankan syariah yang menggunakan akad seperti mudharabah atau bagi hasil, murabah atau jual beli dengan margin keuntungan, dan masyarakah atau kerjasama usaha. Sistem ini menekankan pembagian risiko dan keuntungan secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian, perbankan syariah menjadi solusi modern yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan menjadi keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Saran pertama yang kami berikan ialah kita sebaiknya lebih memahami perbedaan yang mendasar antara bunga bank dan konsep riba dalam Islam agar tidak terjumus dalam praktik yang dilarang. Pemahaman yang baik tentang hukum riba serta dalil-dalil yang melarangnya seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 275 akan membantu masyarakat bersikap lebih hati-hati dalam mengelola keuangan. Selain itu, penting bagi lembaga pendidikan dan tokoh agama untuk terus memberikan edukasi mengenai pemahaman Islami agar umat tidak hanya menghindari riba, tapi juga mampu menerapkan prinsip keuangan yang sesuai dengan syariat. Saran yang kedua ialah pemerintah dan lembaga keuangan hendaknya terus memperkuat dan memperluas sistem perbankan syariah sebagai alternatif yang halal dan adil bagi masyarakat. Dengan perkembangan produk-produk berbasis akad seperti mudharabah, murabahah, dan masyarakah, masyarakat memiliki pilihan untuk bertransaksi tanpa melanggar prinsip syariah. Dukungan terhadap literasi keuangan syariah dan kemudahan akses terhadap layanan perbankan syariah juga penting agar sistem ini dapat diterapkan secara luas dan menjadi solusi nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus keberkahan dalam aktivitas finansial umat.